A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, nikmatnya yang tak terukur. Dialah Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Dialah Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya tiada terkira, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta nafas yang gratis, sehingga kita dapat bernafas dengan lancar. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang rela bertumpah darah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini dalam tugas pembuatan materi kultum pelajaran agama di program studi Komando Lintas Udara, izinkan saya menyampaikan kuliah 7 menit yang berjudul menjadikan Rasulullah sebagai idola. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di hatinya terdapat sebuah kedengkian. Dengki itu penyakit hati. Tidak ada satu orang pun yang membenci Rasulullah kecuali di dalam hatinya ada yang namanya dengki. Kita harus mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu idola? Idola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kita meniru, mengagumi sesuatu. Kita meniru cara dia makan, cara dia bangun, cara dia hidup. Banyak anak milenial sekarang yang salah mengidolakan seseorang. Mereka mengidolakan artis Korea, mereka mengidolakan artis India. Apa itu idola? Bisa kita lihat orang yang mengidolakan artis India seperti Shah Rukh Khan misalnya. Orang yang mengidolakan Shah Rukh Khan, dia bakal meniru bagaimana cara Shah Rukh Khan menata rambutnya, bagaimana Shah Rukh Khan berjalan, bagaimana Shah Rukh Khan menjalani kehidupan. Itulah yang namanya mengidolakan. Begitu pula kalau kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengidolakan Rasulullah, kita meniru cara langkahnya, kita meniru cara ibadahnya, kita meniru cara makannya, cara tidurnya, cara semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semua kita tauladani. Kenapa? Karena dia adalah idola. Itulah idola yang sebenarnya, dan dialah yang cocok diidolakan. Kenapa? Karena dialah yang memberikan kita nanti syafaat. Nanti di akhirat yang memberikan syafaat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bisa membantu kita di saat tidak ada perbantuan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, Rasulullah dapat memberikan syafaat. Begitu juga dengan Al-Quran. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai idola. Karena apa? Kita bakal mendapatkan yang namanya pahala. Kita mendapatkan balasan yang baik ketika kita meniru Rasulullah caranya makan dengan menggunakan tangan kanan, baca doa sebelum makan. Sudah banyak tertera hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah yang bakal kita bisa ikutkan, bakal bisa kita tiru. Bagaimana Rasulullah ketika bercermin,
bagaimana Rasulullah ketika bangun, bagaimana Rasulullah ketika bermimpi buruk, bagaimana Rasulullah ketika bertemu, bagaimana Rasulullah beribadah. Semua kita tidur dari Rasulullah SAW bangun hingga tidur. Itulah yang namanya mengidolakan. Jadi saya akan memberikan satu kisah. Pada zaman Rasulullah telah turun semua lengkap Al-Quran. Jadi Rasulullah sudah menyadari bahwa misi yang dijalankannya sudah selesai. Jadi dia mengumumkan kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku, barang siapa kalian yang pernah aku sakitin, maka tuntutlah aku sekarang sebelum aku dituntut di akhirat nanti. Siapa yang tidak tahu Rasulullah adalah orang yang dijamin masuk surga, tapi dia terus-terusan berbuat baik. Setelah Rasulullah mengulang sampai kedua kali, belum ada yang mengangkat tangan. Para sahabat masih diam. Rasulullah tidak pernah berbuat jahat pada kita. Kemudian Rasulullah mengulangi sekali lagi, yang ketiga kalinya, wahai sahabatku, siapa yang pernah aku sakiti dirinya, aku harap dia mau menuntut aku sekarang sebelum dia menuntut aku di akhirat. Maka berdirilah seorang sahabat yang namanya Uqasyah. Wahai Rasulullah, saya pernah kau sakiti, katanya. Terus Rasulullah berkata, wahai Uqasyah, kapan aku menyakitimu, maka aku akan meminta balasan dari kamu sekarang, katanya. Kemudian Uqasyah berkata, wahai Rasulullah, pada saat perang Badar, kau berniat mencambuk untamu, tapi secara tidak sengaja kau mencambukku. Maka Rasulullah bertindak langsung, menyuruh Bilal untuk mengambil yang namanya cambuk di rumah Rasulullah. Anak Rasulullah SAW terkejut dan tidak tahu untuk apa cambuk itu diambil dan dibawa ke masjid. Kemudian datang sahabat Nabi Umar dan Abu Bakar menghalang Uqasyah. Wahai Uqasyah, sesungguhnya kau tidak perlu melakukan kepada Rasulullah, lakukan saja kepada aku ikhlas. Kemudian Rasulullah menghalang, wahai Abu Bakar dan Umar, sudah tidak perlu, ini adalah urusanku, ini adalah tanggung jawabku. Kemudian datang cucu Rasulullah, wahai Uqasyah, cambuk saja aku ini cucu Rasulullah, sungguhnya aku ikhlas mendapatkan cambukan itu. Kemudian Rasulullah berkata, wahai cucu-cucuku, tidak perlu, ini masalahku, biarkan aku yang bertanggung jawab. Kemudian Rasulullah duduk di bawah kan, dia bersedia untuk dicambuk oleh Uqasyah. Ketika Uqasyah memegang cambuk, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pada saat kau mencambukku, aku tidak menggunakan pakaian. Maka Rasulullah membukalah bajunya Rasulullah hingga kelihatan punggung dan perut Rasulullah SAW. Perut. Kemudian situasi di masjid makin tegang. Ketika Uqasyah mengangkat cambuknya, saudara-saudara, semua sudah geram kepada yang namanya Uqasyah. Apa yang terjadi? Uqasyah melemparkan cambuk tersebut, kemudian memeluk Rasulullah sambil menangis dan berkata, ya Rasulullah, siapa yang tega mencambukmu? Sungguhnya aku hanya ingin memelukmu, langsung kulit bertemu kulit, ya Rasulullah. Begitulah cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Itu yang harus kita tiru, saudara-saudara. Buat apa? Buat bekal kita di akhirat kelak. Mungkin dengan cerita di atas kita dapat mentauladani sebuah kisah yang sangat luar biasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.